Selamat datang kembali di channel saya, Andi Hermawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal-soal matematika dasar SIMAK UI tahun 2020. Silakan disimak dan ditonton videonya. Diketahui X1 dan X2 dengan X1 kurang dari X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jika X1 tambah X2 sama dengan 3 dan X1 kali X2 sama dengan 2, maka persamaan kuadrat baru yang jumlah akar-akarnya X1 pangkat X2 ditambah X2 pangkat min X1 dan hasil kali akar-akarnya min X1 pangkat X2 dikali X2 pangkat min X1 adalah. Jika bertemu soal ini cukup mudah untuk penyelesaiannya, kita cukup menggunakan X1 tambah X2 yang diketahui pada soal sama dengan 3 dan X1 kali X2 sama dengan 2. Kita cukup mencari nilai X1 dan X2 yang memenuhi, yang mana dua bilangan yang dijumlah hasilnya 3 dan dikalikan hasilnya 2, maka akan kita dapat X1-nya sama dengan 1 dan X2-nya sama dengan 2. Tentunya jika kita memilih X1-nya 1 dan X2-nya 2 akan memenuhi pernyataan pada soal X1 kurang dari X2. Setelah kita menentukan nilai X1 dan X2, kita cukup mencari jumlah dan hasil kalinya. Yang mana jumlahnya diketahui pada soal adalah X1 pangkat X2 ditambah X2 dipangkatkan min X1. X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 2, kemudian X2-nya adalah 2, dan X1-nya adalah 1. Kemudian 1 kuadrat adalah 1, ditambah 2 pangkat min 1 adalah setengah, sehingga jika kita jumlah akan didapat hasilnya 3/2. Kemudian kita tentukan pula hasil kalinya, yang mana hasil kalinya pada soal diketahui sama dengan min X1 pangkat X2 dikali X2 pangkat min X1. Jika kita substitusi, X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 2, dikali X2-nya adalah 2, dan X1-nya adalah 1, sehingga menjadi 2 pangkat min 1. Min 1 pangkat 2 menjadi 1, 2 pangkat min 1 menjadi setengah, maka kita dapatkan hasil kalinya setengah. Setelah itu langkah terakhir kita tinggal menentukan persamaan kuadrat baru, yang mana persamaan kuadrat baru akan memenuhi rumus X kuadrat dikurang JX ditambah K sama dengan 0. Kita substitusi nilai J-nya. X kuadrat min 3/2X ditambah K-nya adalah 1/2 sama dengan 0. Jika kita kalikan 2, maka akan didapat hasil persamaan kuadrat barunya yaitu 2X kuadrat min 3X ditambah 1 sama dengan 0. Kita telah mendapatkan hasil akhirnya, yang mana hasil akhirnya adalah option B. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tentang logaritma. Jika X1 dan X2 memenuhi 3 pangkat 2 log X kuadrat sama dengan 4 dikali 3 pangkat 1 plus 2 log X dikurang 3 pangkat 3, maka nilai dari X1 kali X2 adalah. Jika melihat soal seperti ini, kita rubah dulu bentuk yang paling kiri menjadi 3 pangkat 2 dikali 2 log X, yang mana kita bisa keluarkan duanya menggunakan sifat logaritma. Kemudian yang bagian kanan kita rubah menjadi 4 dikali 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 log X. Dikurang 3 pangkat 3 adalah 27. Lalu perhatikan bentuk yang paling kiri kita bisa rubah lagi menjadi 3 pangkat 2 log X di kuadrat. Karena pangkat dipangkatkan adalah bentuk perkalian dari pangkat itu sendiri. Kemudian bentuk yang ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri sehingga bentuknya menjadi min 12 dikali 3 pangkat 2 log X. Min 27 juga kita pindahkan ke ruas kiri menjadi plus 27 sama dengan 0. Lalu perhatikan 3 pangkat 2 log X-nya kita misalkan menjadi M agar mempermudah. Sehingga bisa kita rubah persamaan kuadratnya menjadi M kuadrat dikurang 12M ditambah 27 sama dengan 0. Untuk mencari X1 kali X2, kita bisa menggunakan rumus perkalian persamaan kuadrat akar-akarnya, yaitu M1 dikali M2 adalah C per A. C-nya adalah 27, A-nya adalah 1.
M-nya kita balikan lagi ke bentuk asal, yaitu 3 pangkat 2 log X1 dikali 3 pangkat 2 log X2. Sama dengan 27 dibagi 1 adalah 3 pangkat 3. Jika kita kalikan, maka bentuk log pangkatnya akan kita tambah menjadi 2 log X1 ditambah 2 log X2. Sama dengan 3 pangkat 3. 3-nya bisa kita coret, maka akan didapat, jika kita tambah logaritma, maka numerusnya kita kali, menjadi X1 kali X2 sama dengan 3. Kita sudah sampai langkah akhir, kita bisa tentukan nilai X1 kali X2-nya, yaitu basis dipangkatkan hasil. Basisnya adalah 2, hasilnya adalah 3. Sehingga X1 kali X2-nya adalah 8. Sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah option C. Soal selanjutnya, diketahui fx ditambah g 3g inverse x sama dengan x kuadrat plus x min 18. Dan fx ditambah 2g inverse x sama dengan x kuadrat min 14. Jika f inverse x bernilai positif, maka g inverse 2 ditambah f inverse 2 akan sama dengan... Saat pertama kali melihat soal seperti ini, saya langsung berpikir untuk mengeliminasi bentuk fx dan g inverse x. Di sini tentunya kita coba mengeliminasi g inverse x. Yang mana untuk persamaan yang sebelah kiri kita kalikan 2. Jadi yang ini kita kalikan 2. Persamaan yang kanan kita kalikan 3. Persamaan yang kiri jika kita kalikan 2 akan menjadi 2fx ditambah 6 kali g inverse x sama dengan 2x kuadrat ditambah ditambah 2x dikurang 36. Persamaan yang kanan jika kita kalikan 3 menjadi 3fx ditambah 6 kali g inverse x sama dengan 3x kuadrat dikurang 42. Kemudian jika kita kurang akan didapat min fx sama dengan ini habis menjadi min x kuadrat plus 2x ditambah 6. Sehingga fx-nya akan sama dengan x kuadrat min 2x min 6. Kita tidak perlu mencari f inverse x, kita akan mencari f inverse 2 di sini. Yang mana dari bentuk fx sama dengan x kuadrat min 2x min 6, kita dapat dengan menggunakan sifat inverse, x-nya sama dengan f inverse x kuadrat min 2x min 6. Karena kita akan menentukan nilai f inverse 2, maka kita cukup menyamakan bentuk x kuadrat min 2x min 6 sama dengan 2. Yang mana jika kita samakan bentuknya, maka akan didapat x kuadrat min 2x min 6 sama dengan 2. Kemudian x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Jika difaktorkan menjadi x min 4 dan x plus 2 sama dengan 0. Tentunya kita telah mendapatkan x-nya 4 atau x-nya min 2. X di sini adalah nilai dari f inverse 2. Yang mana f inverse pada soal harus positif. Sehingga kita akan mengambil nilai f inverse-nya adalah x sama dengan 4. Bukan x sama dengan min 2. Setelah kita mendapatkan f inverse 2, langkah selanjutnya kita akan mensubstitusi nilai x sama dengan 2 ke persamaan awal untuk mencari nilai g inverse 2. Yang mana tadi kita sudah menentukan fx, sehingga kita bisa mencari nilai dari f2. Dari bentuk persamaan yang sudah kita cari ini, maka akan didapat f2-nya menjadi 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 dikurang 6. Sehingga akan didapat f2-nya adalah min 6. Jika kita substitusi ke persamaan awal, maka akan didapat hasilnya yaitu f2 ditambah 3g inverse 2 sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 dikurang 18. F2-nya tadi adalah min 6 ditambah 3 kali g inverse 2. 2 pangkat 2 adalah 4
ditambah 26 dikurang 18. Maka kita dapat 3G inverse 2 sama dengan min 12 ditambah 6 menjadi min 6. Sehingga G inverse 2-nya akan sama dengan min 2. Kita telah mendapatkan F inverse 2-nya tadi di awal adalah sama dengan 4 dan G inverse 2-nya adalah min 2. Sehingga karena yang ditanyakan di sini adalah G inverse 2 ditambah F inverse 2, maka nilai G inverse 2 ditambah F inverse 2 akan sama dengan min 2 ditambah 4, yaitu sama dengan 2. Sehingga hasil akhirnya di sini adalah option B. Mungkin cukup sekian soal-soal yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Silakan di-share jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.